Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama Ustazah Diva pada pembelajaran adab kelas 3. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Hari ini kita akan membahas adab canda dan tawa dalam Islam. Canda tawa adalah salah satu bentuk komunikasi tidak formal dengan bermaksud untuk menghibur. Nah, ini biasanya kita lakukan dengan teman sebaya, dengan adik kita, ataupun dengan orang tua kita. Tetapi untuk menghibur tersebut kita harus menerapkan adab-adab tertentu. Adabnya apa saja? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, meluruskan tujuan atau sebagai penyemangat. Nah, ketika kita bertujuan untuk menghibur, maka kita niatkan hiburan ini sebagai penyemangat untuk seseorang. Ketika teman-teman ingin menghibur ibu teman-teman atau menghibur bunda teman-teman, maka diniatkan sebagai penyemangat agar bunda kita lebih semangat dalam melaksanakan sesuatu. Yang kedua, tidak melewati batasan. Nah, ketika kita menghibur atau mengajak orang untuk menghibur, kita pastinya tidak melewati batasan. Kita harus mengetahui bahwa jika ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Contohnya, kita tidak boleh untuk melanggar atau melebihi privasi individunya. Kita tidak boleh mencampuri urusannya. Tidak boleh mengungkit-ungkit kepribadiannya. Kita cukup untuk menghibur saja. Lalu yang ketiga, memilih dengan siapa untuk bercanda. Nah, bercanda atau untuk menghibur ini kita harus melihat siapa orangnya. Jika kita sudah mengenal orangnya, semisal Ustazah Diva tidak senang untuk bercanda, maka pastinya teman-teman berhati-hati untuk bercanda dengan Ustazah Diva. Ini contoh saja ya teman-teman. Lalu yang keempat, jangan bercanda akan suatu hal yang serius. Karena bercanda adalah untuk menghibur, pastinya kita tidak mengungkit hal-hal yang serius. Jadi menghiburnya dalam hal-hal yang ringan saja. Yang kelima, tidak menakut-nakuti orang lain. Karena menghibur itu adalah untuk bersenang-senang, maka kita menghindari untuk menakuti orang lain. Hanya untuk menghibur saja, untuk membuat orang lain bahagia dan tertawa. Yang keenam, tidak berdusta sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Hakim yang artinya celaka bagi orang yang berbicara kemudian dia berbohong supaya dia bisa membuat tertawa masyarakat. Celaka baginya, celaka baginya. Maka untuk menghibur ini kita tidak perlu berbohong. Cukup dengan apa adanya saja, apa yang terjadi dan bagaimana keadaan sejujurnya. Jika kita berniat untuk menghibur, maka yang sampai pun akan terhibur juga. Yang ketujuh, tidak melecehkan pihak lain sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang artinya, mengapa kalian menertawakan kentut yang kalian juga biasa mengalaminya. Nah teman-teman, ini adalah yang dimaksud seperti ini. Ketika ada orang lain yang melakukan sesuatu, lalu itu adalah menurut teman-teman itu adalah tindakan yang lucu, lalu teman-teman tertawa. Kenapa teman-teman harus tertawa? Karena padahal sesuatu yang dilakukannya itu teman-teman pun lakukan juga pada diri sendiri. Itu pun terjadi kepada teman-teman. Maka itu adalah bukan sesuatu yang lucu. Khawatir ketika teman-teman menertawakan sesuatu
hal yang dilakukan oleh orang lain itu adalah perbuatan pelecehan terhadap orang tersebut, dan khawatir orang tersebut sakit hati dengan tertawa kita. Yang kedelapan, tidak menuduh atau memfitnah orang lain. Sepertinya sudah kita ketahui bahwa memfitnah orang lain itu lebih kejam daripada membunuh. Maka lebih baik jika kita tidak mengetahui kebenarannya, jika kita tidak tahu apa yang terjadi, maka lebih baik kita diam. Bercandanya apa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari saja. Yang kesembilan, tidak menggunakan perbuatan atau kata-kata yang buruk. Menghibur itu tidak perlu dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Yang terjadi sekarang ini banyak sekali orang-orang menggunakan kata-kata kasar sebagai hiburan. Sebaiknya kita hindari kata-kata kasar atau kata-kata yang buruk itu. Kata-kata yang buruk yang diucapkan dari mulut kita maka akan mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Ketika teman-teman selalu berbicara buruk, berkata buruk meskipun itu hanya bercanda, maka teman-teman sudah mencerminkan siapa teman-teman sebenarnya. Yang ke-10, tidak sampai terbahak-bahak. Syekh Imam Nawawi berkata, siapa yang banyak tertawa maka akan berkurang kewibawaannya. Teman-teman boleh tertawa, tetapi pastikan dijaga tertawanya dan tidak berlebihan. Kenapa? Karena ini akan menurunkan kewibawaan teman-teman. Maka teman-teman pun akan dianggap orang yang sedikit remeh. Seperti itu. Yang ke-11, bercanda dengan orang yang membutuhkannya. Nah, ini teman-teman harus melihat kondisi dan situasi. Jika teman-teman melihat ada seseorang yang bersedih, teman-teman boleh menghiburnya. Tetapi jika teman-teman melihat ada seseorang yang sedang banyak pikiran, yang sedang tidak enak hatinya, yang sedang membutuhkan waktu untuk menyendiri, pastikan teman-teman memberikannya waktu dan tidak mengajaknya bercanda. Khawatir ini akan membuatnya tidak nyaman dan teman-teman pun akan mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari orang tersebut. Yang ke-12, tidak melecehkan syiar agama. Agama apapun, pastikan kita tidak membawanya dalam hal lelucon. Karena agama bukan hal lelucon, agama adalah suatu hal yang sakral, suatu hal yang suci, maka itu harus kita jaga. Proyeknya, pastikan teman-teman silahkan membuat poster adab, canda, dan tawa dalam Islam. Silahkan teman-teman membuat sekreatif mungkin bagaimanapun posternya. Sampai sini kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.